Itu saya bawa supaya kalau nanti ada tanya jawab, saya suruh dia bersaksi. Bagaimana? Dulu saya bantu dia. Saya bantu. 1,5 juta. 1,5 juta bantu. Akhirnya dia nggak minta bantuan lagi. Nah, orang yang kayak begitu berhak menurut Timotius dapat hormat 2 kali ganda. Kerjanya baik. Hasilnya baik. Dan sampai sekarang saya tidak tahu dia itu memenangkan satu kampung kalau tidak ada laporan dari sekretaris. Om, ini orang memenangkan satu kampung. Memang antara Cirebon dengan Jawa Tengah itu agak Jawa, agak Sunda Jawa, Sunda Jawa. Satu kampung dapat. Ada satu pendeta pernah ke sini, disuruh khotbah dia nggak mau. Namanya Habel Enang, orang dari NTT. Kalau menulis di sekolah kitab tuh pelan. Orang lain udah 10 kata, dia 1 huruf. Jadi Om Brotlen bilang, Bapak Habel Enang tidak bisa ikut sekolah kitab karena Bapak tidak bisa mengikuti pelajaran. Pulang saja kami ongkosi. Nangis dia. Jangan suruh saya pulang, Om. Saya ingin kerja buat Tuhan. Saya ingin membalas cinta Tuhan. Nah, sudah. Jadilah dia murid istimewa. Nulis 1 huruf, 2 huruf. Waktu dia pulang ke NTT, dia pergi di satu pulau paling selatan, Pulau Endau. Pulau Endau itu sekarang disebut oleh mereka Pulau Pantai Costa. Kenapa? Suku dari satu pulau itu sampai kepala sukunya terima Yesus karena Habel Enang ini. Yang nulisnya begini. Pengerja sekarang kan belum apa-apa udah pakai tas, selendang tas kan. Pengen seperti pendeta lain kan pakai tas. Ada jemaat saya dia beli Louis Vuitton. Isinya nasi bungkus. Bawa ke Singapura. Sayang dong. Ya. Tapi ya karena ingin beli, ya sudah, dia mampu. Mau beli kayak timbal gitu, nasinya dimasukkan ke Louis Vuitton. Itu hoki sekali nasi itu. Jadi kalau kita menahan kebaikan, sampai ke telinga Tuhan. Nah, sekarang anti klimaksnya dari ini, kebalikannya, hanya 2 ayat. Kejadian pasal 31 ayat 29. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam. Jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Woi, ngeri betul ya. Untuk mengerti cerita ini kita mesti naik ke ayat 25. Dalam ayat 25, ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemah di pegunungan, juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead, 26.
Berkatalah Laban kepada Yakub, apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anak perempuan sebagai orang tawanan. 27. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku? Ini mertuanya sendiri yang kejar dia. Supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian, dengan rebana dan kecapi. 28. Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Dimarahin sama mertuanya. Nah, datanglah ayat 29. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Kabur itu. Si Yakub kan udah terkenal suka kabur. Kabur dari Esau, kabur dari papa mama, sekarang kabur dari mertua. Udah kebiasaannya dia, seneng kabur. Makanya saya suka bilang sama pekerja, kalau kamu nggak tahan di satu tempat, nanti kamu pergi ke tempat lain. Nggak tahan juga, pergi lagi ke tempat nggak. Dimanapun engkau tinggal praktek, engkau tidak ketahanan, engkau harus selalu lari. Lalu Tuhan berfirman sama Laban, jaga baik-baik, jangan engkau mengatai. Ngomongin menantu pun jangan. Sepatah kata pun jangan. Karena Tuhan melindungi Yakub. Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ayat terakhir. Saudara senang baca ayat terakhir? Saya tanya nggak dijawab. Ada haleluya? Tuh, itu dijawab. Saudara senang dengar baca ayat terakhir? Kayaknya saudara masih ingin dicekokin lagi ya. Mikha Fatsal 2. Nabi Mikha Fatsal 2 ayat yang ke-1. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya. Jadi selagi dia tidur, ininya pikirannya jalan. Mau merencanakan jahat. Yang melakukannya di waktu fajar. Lagi malam tidur, dia udah bikin rancangan jahat. Fajar mulai berbuat. Sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Orang itu orang yang berkuasa. Seperti Daud. Daud lihat Batsheba mandi, bogoh. Rancang pikirannya bagaimana nih? Aku mau dapat si Batsheba. Suaminya disuruh perang. Suruh perang paling depan supaya kena panah paling dulu. Dan memang meninggal dulu suaminya. Orang Israel bilang dia gugur di peperangan. Tapi mata Tuhan segala tipu daya dia tahu. Karena kekuasaannya itulah. Dia perintahkan si A, si B jadi ini. Dia merancang dalam pikirannya. Fajar menyingsing, dia berbuat. Maka itu kembali kepada Amsal 3:27. Janganlah menahan apa? Kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu berkuasa melakukannya. Saya ini saudara suka memberi kepada pengemis, suka. Tapi pengemis yang betul-betul memang pengemis. Memang tidak ada kaki, yang cacat. Saya suka bantu. Tapi kemarin waktu ke Jakarta, hujan di daerah puncak, turun macet pelan-pelan. Saya melihat pengemis, saudara,
lagi minum kopi susu di pinggir jalan. Coba pengemis sekarang pakai kopi susu, minum kopi susu. Aduh, kita mah masih air mentah nih di mobil, kedinginan. Dia di luar, duduk di bawah, minum kopi susu, merokok. Kalau saudara saya pulang melalui Cipularang, sampai di Pedalarang, kalau tidak hujan, ada orang tua, kumis putih, udah putih, jenggot putih dipiara sampai sini, rapi, pakai jas, itu kalau anak-anak yang suka pakai pakaian-pakaian itu, apa namanya itu? Suka pakaian belel-belel, terus rambutnya tuh kayak, apa itu? Saudara lebih apal pang ya daripada tahu pong. Itu pang saya suka bilang, aduh Tuhan, hari depan mereka bagaimana? Saya bilang, aduh Tuhan, kalau saya punya rumah besar nih, bikin tempat apa namanya, rumah persinggahan buat orang-orang yang kayak begitu tuh. Aduh, saya inginnya kasih makan mereka tuh, injili mereka dan sebagainya. Saya pernah berkhotbah di depan 400 orang mulung di Jakarta. Begitu masuk ke kebaktian, soraknya bukan haleluya. Begitu saya masuk, baunya udah bau jalan aja. Bau keringet lah, bau kentut lah, macam-macam itu. 400, saudara. Di ruang tertutup, 400, ber-AC lagi. Saya punya murid 130 aja, saya bilang, banyak amatnya. Ini 400, desek-desekan duduk. Dengar firman Allah. Saya khotbah. Kenapa mereka mau datang? Karena dikasih nasi bungkus. Datang. Dengar firman Allah dulu. Dapat nasi bungkus. Itu yang punya gedung pintar juga. Pak, khotbah Pak. Percaya atau tidak percaya Pak, pokoknya Bapak khotbah lah. Sampai ketika saya makan, saudara-saudara, di pinggir jalan, datang bencong. Pakai kicir-kicir. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita lagi makan, berhenti loh. Dalam Yesus kita bersaudara. Habis dia nyanyi berhenti. Adik dari mana? Bencong perempuan, bencong. Saya dari daerah sini. Kenapa nyanyi lagu itu? Kalau nyanyi lagu ini Pak, penghasilan lebih banyak. Lalu saya tanya, adik sudah kenal Yesus? Kok nyanyi dalam Yesus? Saya jemaat Kuitang, dia ada satu gereja Tionghoa. Saya jemaat di situ. Yang bahasa Indonesia. Tuh. Kita anggap dia pengamen. Padahal jemaat. Ada yang kita anggap jemaat. Tapi pengamen. Kesana kemari. Tapi ini pengamen. Di mana-mana dia bilang, jalan Yesus. Satu kali lagi di Kelapa Gading. Ada 2 orang nyanyi pakai gitar. Restoran. Makan, waktu itu masih boleh saya makan coto Makassar. Dia nyanyi lagu gereja. Tuh, lagu gereja nih. Saya diam berhenti. Dia berhenti nyanyi, udah tunggu bayaran, tunggu minta duit. Nyanyi satu lagi, lagu gereja lagi. Nyanyi lagu gereja lagi. Nyanyi satu lagi, lagu gereja lagi. Nyanyi lagu gereja lagi. Nyanyi satu lagi. Saya tanya, kamu di mana? Saya luntang-lantung aja. Tuh, kebaktian saya di Petojo. Waktu itu masih di Petojo. Kebaktian di Petojo. Datang sana, nyanyi di sana. Ya.
Nanti saya kasih berkat. Pokoknya di sana. Dia tulis alamat, tapi tidak datang-datang sampai sekarang. Saya ke restoran itu sudah tidak ada lagi dia. Nah, di salah satu jemaat saya ini adalah seorang pengamen. Kakinya lemah sebelahnya. Sudah dia jalan pakai kruk. Sekarang di kursi roda. Masih jemaat saya sampai sekarang. Dia penyanyi. Dia suka ngamen pakai gitar di bus. Kumis, ribu. Satu kali dia ikut kebaktian saya. Dia anggap saya dukun. Karena khotbah saya semua bicara tentang dirinya sendiri. Saudara-saudara, dulu saya anggap Pak Hawandatu itu dukun. Kok dia tahu semua perasaan saya? Dia cerita apa yang... Akhirnya dia ikut kebaktian terus ikut kebaktian. Kan ikut kebaktian nggak bagus ya, lihat orang yang rambutnya gondrong gitu, kumis kemana-mana, rambut jenggot. Namanya Anto. Cukur dong. Dia seperti tidak senang. Tapi minggu depan sudah dicukur. Kenapa kemarin tidak datang Anto? Bagaimana saya ini? Begini jalan kan susah Pak. Susah jalan begini. Dulu ngamen di bus tiap hari bisa. Dia kayak kepukul dia ngomong itu. Sampai sekarang tiap Selasa dia ikut kebaktian. Satu jemaat kasih dia rumah. Satu jemaat kasih dia mobil. Satu jemaat meninggal. Kursi rodanya tidak ada yang pakai. Dikasih sama dia. Jadi dia pakai kursi roda sekarang. Yang dorong istrinya. Lihat kalau orang yang setia ikut Tuhan. Rumah. Dia dibeliin, dibikinin rumah. Itu dari jemaat saya. Yang bikinin dia. Dikasih mobil. Daripada kamu naik bus, turun bus, udah pakai mobil aja. Anak yang setir. Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya coba lihat bagian akhir tuh ayat di belakang saya. Setelah menerimanya, koma, sama-sama. Sekarang saya tanya, Tuhan mampu nggak melakukan? Mampu. Dia maha mampu. Itu sebabnya jangan ngecilin Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang besar. Ya, mari pemain.